Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devon Khairul dari kelompok 6 struktur data.
Oke, kita menggunakan algoritma shunting yard sederhana dengan satu stack untuk menyimpan operator. Aturan pertamanya adalah jika token yang ditemukan berupa angka, maka langsung dimasukkan ke output postfix. Yang kedua, jika token berupa operator, maka kita bandingkan prioritasnya dengan operator yang ada di puncak stack. Yang ketiga, itu dia jika operator di puncak stack memiliki prioritas yang lebih tinggi atau sama, maka operator tersebut dipindahkan ke output terlebih dahulu sebelum operator baru dimasukkan ke stack. Jika tidak, operator baru langsung dimasukkan ke push ke stack. Simbol kurung buka selalu di-push ke stack, sedangkan saat kurung tutup muncul. Kita melakukan pop dari stack ke output hingga menemukan kurung buka, lalu kurung buka tersebut dibuang. Setelah semua token diproses, operator yang masih tersisa di stack dipindahkan ke output. Dalam implementasinya, kita juga mencatat setiap aksi pada stack seperti push, pop, dan is empty, dan pick, serta memperlihatkan kondisi stack setelah setiap aksi dilakukan. Selanjutnya, kita akan melihat proses konversi. Langkah demi langkah, token by token disertai operasi stack. Notasi yang digunakan itu stack pop berada di sisi kanan. Ekspresi yang dipakai tanpa spasi adalah 5 ditambah 2 dikali 9 dikurang 3 dan dibagi 3. Karena tanda kurung siku dan dianggap sama seperti kurung biasa, maka token yang digunakan menjadi 5 ditambah 2 dikali 9 dikurang 3 dibagi 3. Kondisi awalnya yaitu stack masih kosong dan output postfix juga masih kosong. Yang pertama, token yang muncul itu kurung siku. Sama seperti kurung biasa, maka dilakukan aksi push untuk kurung siku ke stack. Lock menunjukkan push, kurung biasa, pick, kurung biasa, kurung buka biasa, is empty ke false, berubah jadi false. Hasilnya stack berisi kurung buka biasa, sedangkan output masih kosong. Terus token berikutnya adalah kurung buka biasa. Aksi yang dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu push kurung buka biasa. Lock mencatat push kurung buka biasa, pick kurung buka biasa, is empty berubah jadi false. Setelah itu stack berisi kurung buka biasa dan kurung buka biasa, dan output juga masih kosong. Yang ketiga, tokennya adalah 5 yang merupakan operan. Karena token berupa angka, maka langsung dikirim ke output. Hasilnya output menjadi 5, sementara stack tetap kurung buka dan kurung buka. Tidak ada operasi pada stack di langkah ini karena pick tidak diperlukan. Langkah keempat, tokennya itu operator plus. Sistem akan mengecek puncak stack atau pick. Hasilnya itu top sama dengan kurung buka. Karena kurung buka bukan operator, maka plus dapat langsung dimasukkan ke stack. Lock menunjukkan pick berubah jadi kurung buka, is empty berubah jadi false. Push plus. Setelah langkah ini, stack berisi kurung buka, dan plus, dan output masih 5. Token yang muncul berikutnya adalah angka 2. Karena ini operan, maka langsung dimasukkan ke output. Tanpa mengubah stack, kini output menjadi 5 sama 2. Dan stack tetap kurung buka sama plus. Lanjut, tokennya adalah kurung tutup. Sesuai dengan aturan, kita harus melakukan pop dari stack ke output sampai menemukan kurung buka. Pertama dilakukan pick terhadap top. Hasilnya plus operan. Kemudian dilakukan pop terhadap plus dan memindahkannya ke output. Lock mencatat pop plus is empty berubah jadi false. Sekarang stack itu menjadi kurung buka, dan output menjadi 5, 2 sama plus. Setelah itu kita melakukan pop lagi terhadap kurung buka, namun kali ini tidak dimasukkan ke output karena hanya berfungsi menutupi pasangan kurung. Lock menunjukkan pop kurung buka,
discard pick berubah jadi kurung buka after pop previous. Ini stack tersisa kurung buka. Yang terakhir, tokennya itu adalah operator bintang atau kali. Ketika dilakukan pick terhadap puncak stack hasilnya itu kurung buka, karena kurung buka bukan operator, maka bintang atau kali langsung di-push ke stack. Lock mencatat pick berubah ke kurung buka, push, lalu push bintang atau kali. Setelah itu kondisi stack menjadi kurung buka sama bintang. Dan output saat ini yaitu 5, 2, sama plus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firza. Oke, perkenalkan, saya Firza Ahmad. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan soal nomor 1. Di sini sudah ada seluruh codingannya ya, yang sudah diikut oleh teman saya. Jadi saya tinggal melanjutkannya. Di sini kita lanjut ke bagian perulangan utama, itu for in token. Artinya itu setiap token dari ekspresi akan dicek satu persatu, mulai dari angka operator sampai tanda kurung. Ya, kalau tokennya angka, kita isi sedikit kurung biasa. Oke. Kalau tokennya itu angka, kita langsung tambahkan ke output. Jadi contohnya tadi itu waktu ketemu angka 9 atau 3, dua-duanya langsung masuk ke output list. Tokennya tanda kurung buka. Jadi, itu kurung biasa, kurung buka, kita itu push ke stack. Kita push ke stack. Di push. Itu buat nandain awal dari sub ekspresinya, supaya nanti pas ketemu kurung tutup kita tahu bagian mana yang harus diproses dulu. Kalau tokennya tanda kurung tutup, jadi kita jalanin bagian ini, di mana operator dalam kurung akan dikeluarkan satu persatu ke output sampai ketemu tanda kurung buka. Jadi while stack and stack satu. Kita ketemu kurung buka. Terus kita dorong satu persatu sampai ketemu outputnya. Output dulu. Setelah ketemu kurung bukanya, kita buang dari stack karena udah selesai di bagian dalamnya. Jadi if stack and
Oh, kan oh, itu untuk oh, diskat. Misalnya tadi ke oh dari ketemu token 12 operator minus keluar dulu baru kurangnya dibuang dulu ya, minus apa tulis plus lalu tokennya operator misalnya kali atau lagi dia akan dibandingkan dulu dengan operator yang ada di tingkat start tadi ini plus ini nah, kalau operator di atas punya prioritas yang lebih tinggi atau sama maka operator itu di pop dulu dan pindah ke output di line start itu kurung yang biasa N D kurung lagi start minus 1 di sini koma nah, kita lebih besar sama gradient itu kita pindahkan ke output ini dulu ya output kan dulu pop ke kurung biasa dan kurung tutup kita keluarkan dulu contohnya itu waktu temu token lagi karena di stack udah ada kali maka kalinya di pop dulu baru simbol baginya di push selanjutnya itu kalau tokennya tidak dikenal misalnya bukan angka
kayak operator atau tanda kurung, dia bakal masuk ke bagian else ini. Else, not happen, tuh. Nah, dia itu bakal masuk ke else ini ya. Jadi di ekspresi kita nggak ada kasih seperti itu. Setelah semua token selesai diproses, itu kita masih harus mengeluarkan semua operator yang tersisa di stack. Jadi di bagian ini semua operator di pop satu persatu sampai ke stack kosong berhasil pos lengkap. Jadi yang stack top di pop atau kurung if top buka kurung or top tutup kurung. Terus kita log open add or discarding bracket else output open top. Terakhir kita akan ke bagian return. Ini akan mengembangkan 3 hal. Jadi, return token output postfix ketika kita buatin ke kurung output ya titik 2. Jadi daftar token ini sudah dipisah hasil versi pasif dalam bentuk string, dan log berisi semua operasi push dan pop yang dijalankan selama proses berlangsung. Nah, selanjutnya itu di bagian kolom bawah ini ada contoh pemakaian programnya ya. Di sini saya buat satu ekspresi yaitu lima ditambah 2 5 ditambah 2 5
dikali 9 dikurang 3 dibagi 3 plus 9 infix itu kita kali ini itu sekarang kita print token plus token lagi plus x plus output plus x kita print log operasi for line plus kita print line. Ini saya buat ekspresinya itu ya, buka kurung siku itu nanti bakal kita konversi ke bentuk positnya. Di sini kita akan jalankan kodenya. Di sini tuh ada hasilnya ya. Jadi hasil positnya itu menjadi 52 tambah 93 dikurang dikali 3 bagi, dan di bawahnya juga ini ada log operasinya ya, mulai dari push pop. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Ayam dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan 12 step dengan simulasi Ando atau Redo pada text editor. Deskripsi mekanismenya ialah umumnya Ando atau Redo dapat diimplementasikan dengan dua step, yaitu ini step yaitu menyimpan aksi yang sudah dilakukan story, dan redo step menyimpan aksi yang dilakukan dapat di redo. Aturan dasarnya adalah yang pertama, saat melakukan operasi baru miss addx yaitu memasukkan x, terus operasi tersebut ke undo step dan kosongkan redo step karena jalur redo invalid saat proses story. Saat itu pop dari undo step jika ada lakukan aksi kebalikan miss hapus x, terus aksi yang digagalkan dalam redo step. Saat redo, pop dari redo step jika ada ulangi aksi miss addx dan terus kembali ke undo step. Sini saya akan menjalankan programnya. Nah, yang pertama kita akan memasukkan web simulate fungsi dari simulate ini adalah untuk mensimulasikan fitur undo dan redo berdasarkan daftar operasi. Kita lanjut selanjutnya, yaitu inisialisasi step, yaitu masukkan undo step Nah, ini saya membuat 3 list kosong. Yang pertama adalah
Indo stack yaitu menyimpan riwayat aksi yang bisa di undo atau indo. Yang kedua adalah redo stack yaitu menyimpan aksi yang bisa di redo. Dan di sini ada history, isi dokumen sederhana, discard pendek. Dan saya akan menambahkan fungsi tambahan dari karakter, yaitu adalah get, menambah get, masukkan history, Di sini saya menambahkan satu karakter ke dalam history dan kita akan melanjutkan ke fungsi stack, fungsi undo, yaitu adalah dalam jika stack kosong, tidak ada yang bisa diambil atau langsung keluar. Dan kita akan mengambil aksi yaitu dengan action kita akan mengambil aksi terakhir dari stack yaitu if video call share screen terus record siapa biar di ini ya makin dekat lah. Lagi soalnya 4 orangnya 5 yang kata ada inisiatifnya. tapi kalau suruh bantu ya enggak hanya punya setengah tadi Siapa yang ini ini sisaan? dibikin aja sisaan aja banyak Apa dia sekolah? singus pakai ngomong dibikin dua banyak nyari dua mau tidak Ya ada yang dia belajar. siapa yang mana nih di teman itu sudah dapat di waktu itu tuh ini ngomong ya terbaru sama Metode belum. di mana bilang memang Jika aksi dalam X, maka hapus karakter terakhir X dari history yaitu simulasi undo. Dan kita akan menambahkan dan kita simpan aksi tadi ke stack agar bisa diri dulu. Nah, kita akan melanjutkan ke fungsi redo, yaitu adalah ini konten sih bikin gila dan apa untuk sebelumnya di Facebook itu pengen buat bikin konten jadi model data kan cuma banyak tuh kayak gitu juga ini lagi jika redo stack kosong maka tidak ada yang bisa diambil, maka akan kita melanjutkan yang berikutnya.
Itu lebih jauhnya waktu tapi sama aku kayaknya tuh ada belum lisensi seumur hidup. Kalau punya tuh ada tuh dapat dari itu. Tapi yang lama sih 2020 dari zaman dosen itu tuh tidak masih ada jadi tidak banget sih ada mau lu cuma yang itu makanan gue dibilang ya gue dibilang itu itu apa gitu posisi dan bisa jadi topper jadi gitu ada ini ini kan belum gitu yang udah ngerti sih nah itu yang misalnya dia ada macam apa kok bisa dapet nah itu harusnya kalau beli gitu tuh Nah, di sini kita mengambil aksi terakhir dari redo stock, yaitu melakukan kembali tambah ke history, lalu simpan ke unstock. Berikutnya kita akan melakukan loop utama eksekusi operasi. Itu adalah steps file yang full yang kita or yang kita buat dan Nah, Ops ini berisi daftar operasi, misalnya ADBX, undo, atau redo. Dan kita kembalikan jika operasi adalah tambah karakter, itu adalah if bukan terbaru terus mungkin gue sama kan mau gue nggak punya nama itu mana ya lu biasa itu aku itu kalau ini yang kita terus tadi kemudian itu sama itu SPO real fixnya terus ini kayak apa asal itu juga Nah, kita akan tambahkan karakter ke history, simpan aksi ke unstuck, dan kosongkan redo stock karena aksi baru membatalkan redo sebelumnya. Dan kita akan melakukan jika operasi adalah undo, yaitu adalah ini adalah fungsi jalannya fungsi dari undo. Dan kita kembalikan jika operasi adalah redo. ini bentukannya kayak gitu tapi benar-benar dia ini ada pilihannya ada dua mencari Oh, jadi beda yang dia itu beda 9 yang itu ini adalah fungsi dari kita. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil dari setiap langkah. Itu adalah steps. jadi itu orang kunci dari zaman baru jadi satu dari AI ini kalian nggak cuma apa ini itu kosan deh itu kalau kita tidak ada ya kita juga dan pakai itu di pantai jadi ini bang iya nih bu dari sebelum itu ya apa bilang dari gitu kan Surya dulu ini berkasih di sini Sur dan Suryan apa ini dan Suryan
Pulang dia misalnya kata satu. Ya, ya itu lagi. Sini aja kalau nggak Gak apa-apa. apa dan itu biar bintang aja ya. Kan Tidur yang ada. biarin tidur. Motivasi malah. Ini adalah catatan kondisi antrian dan isi story setelah operasi, dan kita akan melanjutkan hasil akhir dari yang ini. Kita akan mengembalikan daftar langkah-langkah yang terjadi selama simulasi, yaitu adalah step. Lalu kita akan ke bagian uji program. Itu adalah terus Nah, tetap aja di market. Makanya gini-gini menurut gue menteri teknologi istri mati. ABB dan Tahu ya itu gue. Mungkin dia begini harus mampu juga. Segala-galanya nih, anggulan ini jangan gitu. Dulu bisa dulu air pakai bawa air pump. Mana ada yang bagus tuh? Mana ada sumur? Dari sumur. Betul sumur. Ya, ada sumur. Soalnya juga air kotor. Padahal beda juga dari tercemar air tanah itu. Bagus. Dia mau dekat pump. Juga itu kenapa sekarang? Jadi baru bawa dari air bersih. Tapi kalau kamu rusak ya satu ini adalah ada mati. bagian dalam uji program, dan kita akan memasukkan daftar urutan operasi yang disimulasikan. Ini adalah daftar urutan operasi yang disimulasikan, dan kita akan melanjutkan ke berikutnya, yaitu ini kita akan menjalankan simulasi dan tampilkan hasil setiap langkah, yaitu isi story, unstuck, dan restart. Ini sudah selesai dan kita akan coba men-running. Jadi kesimpulan dari program ini adalah itu meniru cara kerja Android editor text, yaitu ADDX menambah huruf, Indo membatalkan penambahan akhir, Redo mengembalikan yang dibatalkan. Semua perubahan dicatat di 3.10, yaitu history, restart, dan restart. Dan kita akan menjalankan program tersebut. Tidak ada itu. Kalau perasaan ini bisa. Hubungannya nah juga hubungannya juga. Kalau terangin anak-anaknya ya. Aku nggak lagi. Jadi ini tahan pakai pakai ini pasti terang lagi. Dan ini saya akan coba merunning hasil dari program yang dijalankan. Dan ini adalah output hasil dari program yang tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edward dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear Q. Di sini pembahasannya adalah linear Q berkapasitas 4, data awal ABCD, dan melakukan DQ 2 kali. Lalu NQE dan NQF. Dan mengapa kadang muncul Q penuh, walau secara logika ada ruang kosong. Nah, di sini kita langsung saja membuat programnya, yaitu kelas linear Q
Nah, ini bisa nih. Nah, setelah di refresh malah baru bisa ini. Si linear queue-nya kebaca tadi nggak bisa. Emang kadang seperti begini sih visual video code. Nah, sini saya akan menjelaskan setiap programnya dari awal. Kelas linear queue ini adalah definisi kelas. Untuk membuat kelas linear queue mempresentasikan antrian queue secara linear. Dan di sini bagian dev init self capacity itu adalah inisialisasi atau konstruktor init ini dijalankan saat objek dibuat, dan self capacity adalah untuk membuat kapasitas maksimum antrian, dan self array membuat list kosong dengan ukuran tertentu. Self front itu untuk memposisikan elemen depan atau indeks 0, dan self rear diatur ke capacity -1 untuk menunjukkan posisi belakang saat antrian penuh, sementara diinisialisasi manual nantinya. Dan di sini kita menambahkan yang namanya elemen antrian. Nah, fungsi enq untuk menambah data ke antrian. Nah, cek apakah real sudah mencapai batas akhir. Maka jika iya, tampilan error enq is full. Dan di bagian sini itu untuk menghapus elemen dari antrian dengan deq self. Jika self depan lebih besar dari self belakang, maka q is empty atau tampilan error kalau kosong. Nah, simpan nilai yang dihapus ke file, lalu hapus dari array, isinya jadi none. Dengan geser front ke kanan, maka front tambah 1, dan kembalikan nilai yang dihapus. Dan di bagian demo ini linear queue 4 itu membuat objek queue dengan
kapasitas 4, lalu mengisi antrian secara manual dengan data A, B, C, D. Front 0 itu awal, mengindikasikan awal, dan rear 3 itu posisi akhir. Dan di sini ada perintah menampilkan kondisi antrian yang jika inisiasi itu QRI, front, dan rear, dan di Q1 dan di Q2 menghapus 2 elemen dari depan A dan B. Dan di QRI ini menampilkan kondisi antrian setelah 2 elemen dihapus. Oke. Dan bagian percobaan yaitu mencoba menambahkan E dan F. E berhasil karena masih ada ruang, dan F gagal karena rear sudah mencapai batas kapasiti -1. Maka di sini hasilnya adalah inisiasi dari A, B, C, D dimulai dari 0 dan berakhir dengan rear 3. Setelah 2 kali DQ, maka A dan B akan non atau kosong. Lalu C dan D ada karena masih ada ruang. Maka di sini front 2, rear 3. NQ violet karena Q sudah penuh. Linear Q nya. Jadi kesimpulannya program ini menunjukkan kelemahan linear Q, yaitu setelah beberapa DQ, posisi kosong di depan tidak bisa digunakan lagi karena rear-nya itu tidak bisa mutar balik, atau beda dengan circular Q. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang metode linear Q ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadif Alfiandri. Di sini saya akan membahas tentang program Circular Queue. Sebelum memasuki penjelasan programnya, apa sih itu Circular Queue? Jadi Circular Queue adalah jenis antrian yang bentuknya melingkar, yang artinya kalau posisi belakang sudah sampai di ujung array, data baru bisa disimpan lagi dari awal selagi masih ada tempat kosong. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu supaya memori bisa dipakai lebih efisien dibanding antrian biasa yang cuma bergerak satu arah saja. Nah, tadi itu pengertian singkat tentang circular queue. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan programnya. Di sini kita mempunyai simulasi soal, yaitu diketahui kapasitas Q adalah 5 dengan isi awal itu 10, 20, 30, 40, dan 50. Dengan posisi frontnya itu sama dengan 3 dan rearnya itu sama dengan 2. Yang artinya antrian dimulai dari angka 40 lalu melingkar ke belakang hingga angka 30. Nah, kita langsung saja buat programnya. Sekarang saya buat programnya dulu, baru nanti dijelaskan.
Nah, sekarang kita sudah selesai membuat program Scholar Queue-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih program ini berjalan. Yang pertama, kita di sini membuat kelas yang bernama Circular Queue. Jadi, kelas ini punya atribut yang penting, seperti ukuran, yang disebut juga size, daftar data, yang disebut juga queue, serta front, yaitu posisi elemen paling depan, terus ada rear, posisi elemen yang paling belakang. Nah, selanjutnya itu di sini. Di sini. Nah, di sini awalnya semua isi queue diisi dengan kosong. Terus front dan rear-nya itu di-set ke -1. Ini untuk menandakan bahwa belum ada data yang ada di dalam antrian. Selanjutnya itu ada kita memasukkan fungsi enqueue. Jadi ini fungsi enqueue ini digunakan untuk menambahkan data ke antrian. Selanjutnya baris 9 ini di sini nih dicek dulu nih apakah antrian udah penuh atau belum. Kalau posisi rear yang baru itu sama dengan front, berarti penuh. Maka datanya itu nggak bisa ditambahkan lagi. Nah, kalau yang ini, baris ke-13 ini, kalau antriannya masih kosong, yaitu front yang -1 ini, berarti ini data pertamanya. Kalau kosong. Yang selanjutnya, baris 14 ini, sampai 16 ini, posisi depan, yaitu front, atau posisi belakang, atau rear, itu sama-sama diindeks ke 0. Lalu, datanya itu dimasukkan ke dalam sini. Ini baris ke-16 ini. Nah, selanjutnya, itu ada else. Else yang ini nih, di baris ke-17 sampai 19. Nah, kalau yang ini itu tuh kalau yang tadi itu kosong, kalau yang ini kalau nggak kosong, maka rear itu tuh digeser satu langkah ke depan secara melingkar. Lalu tanda ini nih, tanda %self.size ini membuatnya kembali ke awal jika sudah di ujung array. Setelah itu, data disimpan di posisi baru rear. Tuh. Yang selanjutnya, itu kita memasukkan fungsi deq. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menghapus data dari depan antrian. Nah, selanjutnya, baris 22 ini, dicek dulu nih, apakah antrian kosong atau enggak. Kalau kosong, maka datanya itu nggak bisa diambil. Tuh. Yang selanjutnya, baris 26 ini, kalau datanya tidak kosong, maka ambil datanya itu di posisi front, lalu dikosongkan di tempatnya. Sini nih, perintahnya. Dikosongkan di tempatnya. Lalu, untuk yang ini, baris ke-29 ini, jika front dan rear itu sama, berarti tinggal satu data. Dan setelah diambil, queue-nya itu jadi kosong lagi. Tuh. Nah, selanjutnya untuk else ini, kalau masih ada data, front itu digeser ke depan atau melingkar, disebut juga. Dengan begitu, posisi depan selalu menunjukkan data pertama yang aktif. Nah, selanjutnya itu ada ini, baris ke-36 ini menampilkan isi queue-nya. Jadi, fungsinya ini nih hanya menampilkan isi array
serta posisi front dan rear. Supaya kita bisa lihat nih bagaimana perubahan setelah setiap operasinya itu, perubahannya. Kita bisa lihat dari sini. Nah, kita memasukkan ini. Nah, selanjutnya baris 41 ini kita memasukkan soal yang tadi, yang kita buat tadi soalnya. Kita baca sama soalnya. Masukkan. Lalu kita ini melakukan 2 kali di Q. Sini kita melakukan 2 kali di Q. Terus habis melakukan 2 kali di Q, kita melakukan NQ, yaitu menambahkan nilai yang baru. Kalau secara singkat itu, di Q itu menghilangkan suatu nilai yang ada di dalam sini nih. Salah satu, mau 1 atau 2. Karena kita ini 2, maka 2 nilai akan kita hilangkan. Dan kita tambahkan dengan nilai baru, yaitu 60 sama 70. Nanti kita akan jelaskan di outputnya. Tuh, setelah ini kita akan masuk nilai 60 dan 70. Nah, setelah itu kita run aja nih bagaimana outputnya. Nah, ini dia outputnya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ya tentang outputnya. Jadi yang kondisi awalnya ini seperti soalnya yang kayak tadi tuh, dengan awal kapasitas Q-nya itu kita beri 5. Untuk isi Q-nya itu ada indeks ke 0 itu 10, indeks ke 2 itu dengan nilai 20, indeks ketiga itu dengan nilai 30, indeks ketiga itu dengan nilai 40, dan indeks keempat dengan nilai 50. Dengan front itu sama dengan 3, yang artinya itu tuh dimulai dari indeks ketiga, yaitu 40, dengan nilai 40. Terus dengan rear sama dengan 2, yang artinya elemen akhir antrian ada di indeks kedua, yaitu dengan nilai 30. Jadi urutan sebenarnya tuh dari antrian awal, kondisi awal ini tuh dari nilai 40 ke 50 ke 10 melingkar dia 10, terus ke 20, terus berakhir ke 30. Nah, setelah itu kita meng-DQ-nya 2 kali. Sini nih, meng-DQ-nya 2 kali perintahnya. DQ-nya 2 kali. Nah, untuk DQ pertama itu dia menghapus indeks ke 3, yaitu pada nilai 40. Jadi frontnya itu berubah, pindah ke 4. Terus untuk DQ-nya yang kedua, dia menghapus indeks ke 5, yaitu pada nilai indeks ke 4 pada nilai 50. Jadi frontnya itu pindah ke 0. Jadi kan dari 3, indeks frontnya 3, pindah ke 4, terus kita melingkar, pindah ke 0, 10, habis. Jadi isi Q-nya itu, indeks ke 0-nya itu 10, indeks ke 1-nya itu 20, indeks ke 2-nya itu 30, tapi indeks ketiga dan keempatnya itu kosong. Karena kita mendq-kan, menghilangkan suatu nilai dalam Q ini. Nah, habis itu kita melakukan NQ, yaitu menambahkan nilai 60 dan 70. Nah, untuk NQ 60-nya kita tuh ubah dari rear-nya. Rear-nya tuh dari 2 awalnya ini, dari 2 ini jadi ke 3. Nah,
Terus ketiga, kita masukkan 60, nilai 60-nya. Jadi, nilainya 10, 20, 30, 60, dan ini masih kosong. Setelah itu, kita masukkan NQ nilai 70-nya. Dari yang tadi 3, yang habis yang 60 ini, nilai 60 ini ditambahkan, kita ke 4 rear-nya. Jadi, hasil akhirnya ini, setelah ditambahkan nilai 60 dan 70, isi Q-nya itu, indeks ke 0-nya itu 10, indeks ke 1-nya itu 20, indeks keduanya 30, indeks ketiganya 60, dan indeks keempatnya itu 70. Dengan front sama dengan 0, dan rear sama dengan 4. Yang artinya, data yang paling depan sekarang itu ada di indeks ke 0 pada nilai 10. Terus data yang paling belakang itu ada di indeks keempat, yaitu dengan nilai 70. Jadi semua posisi Q udah terisi penuh lagi. Yang sebelumnya dihilangkan dan ditambah lagi. Itu. Jadi circular queue bekerja sebagai antrian melingkar. Saat elemen depan itu dihapus, ruang kosong itu bisa digunakan kembali saat kita menambahkan data baru yang tadi tuh yang 60 sama 70. Yang kita hilangkan itu 40 dan 50, kita tambahkan tuh 60 dan 70. Dengan konsep melingkar ini, kita bisa menggunakan memori itu lebih efisien dibandingkan dengan queue biasa. Queue biasa itu seperti kayak linear queue tuh, yang hanya bergerak satu arah saja gitu. Begitu jadinya. Jadi itu penjelasan program circular queue dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mudah dipahami. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata-kata, ya penjelasannya kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Bye.